Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Kemarin saya sudah mengupload informasi terkait penerima PKH murni atau PKH saja tanpa ada BPNT-nya ya. Jadi PKH murni ini dikabarkan tidak bisa mendapatkan BLT El Nino. Dasarnya yaitu dari data bayar BLT El Nino yang sudah turun. Ketika di-compare datanya atau disandingkan datanya, ternyata para penerima PKH murni ini banyak yang tidak menerima BLT El Nino. Pertanyaannya, apakah kira-kira akan ada pencairan susulan ataukah bagaimana? Nah, terkait hal itu saya pribadi masih belum bisa memastikan atau belum ada informasi resminya ya. Nanti kalau ada kabar terbaru, insya Allah akan saya bantu jelaskan kembali pada channel YouTube saya. Berikutnya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bocoran kepada Anda semua, terkhusus bagi penerima PKH murni, bagaimanakah cara agar bisa mendapatkan BPNT, bantuan pangan non-tunai. Nah, caranya bagaimana? Apakah bisa cukup menggunakan handphone saja, ataukah perlu mengusulkan kepada pendamping, ataukah perlu usul kepada pemerintah daerah setempat? Nah, pada kesempatan kali ini akan saya kasih bocorannya kepada Anda semua. Bagi penerima PKH murni, silakan merapat ke sini. Kita akan berdiskusi bersama ya. Dan Bapak Ibu sekalian, berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi ya. Sebelumnya, bagi Anda yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya ucapkan selamat datang dan tak lupa, mari dukung channel YouTube ini untuk terus berkembang dengan diklik subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Tak lupa juga tombol loncengnya diklik atau diaktifkan ya, agar nanti Anda tidak ketinggalan info saat saya mengupload video-video terbaru ya. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja ke intinya. Jadi di masyarakat itu ada beberapa penerima bantuan. Ada penerima PKH, ada penerima BPNT. Dari kedua penerima PKH dan BPNT ini ada penerima PKH murni. PKH murni itu adalah penerima PKH saja tanpa ada BPNT-nya. Ada juga di masyarakat yaitu penerima BPNT murni tanpa menerima PKH. Nah, untuk penerima PKH ini kan spesial dalam artian ketika dia mendapatkan PKH, dia juga harus melakukan beberapa kewajiban yang ditugaskan oleh pendamping PKH. Contohnya seperti pertemuan kelompok. Pertanyaannya di sini adalah ya, penerima PKH murni apakah kiranya bisa menerima BPNT? Jawabannya tentu kemungkinan bisa. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan Permensos nomor 1 tahun 2018, pasal ke-8, di mana para penerima PKH sebenarnya bisa memperoleh bantuan komplementer lainnya atau bantuan pelengkap lainnya. Contohnya, seperti BPJS Kesehatan. Jadi penerima PKH, baik murni ataupun irisan, bisa memperoleh BPJS Kesehatan gratis pemerintah, bisa memperoleh KIP ya, diutamakan memperoleh KIP maksudnya, bisa juga memperoleh BPNT. Dan bantuan pelengkap lainnya ya. Selanjutnya, bagi penerima PKH murni sebenarnya bisa melakukan usul ya, usul agar dia bisa mendapatkan BPNT. Ya, ini salah satu upaya ya, upaya ikhtiar begitu ya. Jadi Bapak Ibu penerima PKH murni, Anda bisa melakukan usul untuk bisa mendapatkan BPNT ya. Mas, usulnya bagaimana? Sejauh ini usulnya itu hanya ada 2 langkah. Ingat, ada 2 langkah. Yang pertama yaitu Anda bisa melakukan usul pada aplikasi cek bansos. Aplikasinya ada seperti ini ya. Ini bisa Anda unduh aplikasinya di Google Play Store. Bagi yang belum memiliki akun, silakan Anda daftar akun. Ketika di sana Anda sudah disetujui akunnya, Anda bisa klik di sana dan mengusulkan diri Anda sendiri selaku penerima PKH murni agar bisa mendapatkan BPNT dengan mengklik menu BPNT di sana ya. Jadi yang pertama bisa menggunakan aplikasi ini. Yang kedua yaitu bisa usul ke pemerintah desa atau kelurahan, kepada operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan ya. Nah, usul yang kedua ini Anda ke kelurahan bisa menyampaikan ya di sana bahwasanya Anda adalah penerima PKH dan di sana Anda ingin mendapatkan bantuan tambahan berupa BPNT. Nah, bisa di situ ya. Jadi diusulkan dengan aplikasi yang ada di desa atau kelurahan.
Tapi saran saya sebelum Anda usul ke desa atau kelurahan, lebih baik Anda kabari ke pendamping kalau Anda ingin mengusulkan diri mendapatkan BPNT. Jadi intinya kabari pendampingnya dulu ya. Lalu ada pertanyaan, loh Mas, apakah pendamping tidak bisa mengusulkan? Kan dia tugasnya mendampingi. Baik Bapak Ibu sekalian, pendamping Bansos PKH pada sistem yang dipegang oleh pendamping tidak ada menu usul Bansos. Saya ulangi, tidak ada menu usul Bansos. Baik pengusulan orang yang belum menerima Bansos ataupun dari penerima Bansos itu sendiri untuk bisa mendapatkan Bansos tambahan lainnya. Itu tidak ada di aplikasi yang dipegang pendamping. Memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 terkait pengusulan data fakir miskin bisa melakukan usul di kantor desa atau kelurahan karena aplikasi Bansos sudah diserahkan ke desa atau kelurahan ya. Atau usul yang lain yaitu menggunakan aplikasi cek Bansos yang sudah disediakan oleh Kementerian Sosial. Jadi hanya ada 2 langkah ya. Anda bisa melakukan usul di aplikasi cek Bansos ataupun menggunakan SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan. Tentunya Bapak Ibu terkait usul ini yang namanya usul ya itu bisa saja diterima, bisa saja tidak. Yang penting pernah melakukan usaha yaitu pengusulan. Ada pertanyaan lagi ya, Mas, kira-kira kalau tidak pernah melakukan usul, apakah bisa otomatis mendapatkan BPNT ya bagi penerima PKH murni ini? Pertanyaan yang bagus. Nah, terkait ini sebenarnya bisa saja terjadi. Tiba-tiba dia menjadi penerima BPNT juga. Itu pernah terjadi, tapi itu jarang sekali terjadi kalau tidak ada kebijakan khusus dari Kementerian Sosial. Karena kebijakan tersebut tidak tentu ada setiap tahun, maka Anda bisa melakukan usul secara mandiri ya, menggunakan aplikasi cek Bansos atau bisa ke kantor desa atau kelurahan. Tentunya saat Anda melakukan usul ini, jangan lupa kabari pendamping Anda. Siapa tahu pendamping Anda bisa membantu mendampingi baik menggunakan aplikasi cek Bansosnya bagaimana, ataupun mendampingi ke kantor desa atau kelurahan agar disampaikan ke petugas di kantor desa kelurahan untuk melakukan usul. Mohon ini penerima PKH murni, mohon ditambah, diusulkan bisa mendapatkan BPNT ya, seperti itu. Namanya usul, bisa lolos, bisa tidak. Kalau lolos alhamdulillah, kalau tidak ya menunggu antrian. Mohon bersabar, diusulkan lagi ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait PKH murni sudah saya bantu jelaskan. Mohon jangan berkecil hati karena sekecil apapun itu bantuan sosial, sebesar apapun itu bantuan sosial, namanya juga adalah bantuan sosial. Bantuan sosial itu bukan upah atau gaji bulanan yang harus diterima. Kebanyakan orang salah mengira kalau semua warga miskin harus mendapatkan bantuan sosial. Ingat, dana dari negara itu juga terbatas. Tidak bisa semua warga miskin mendapatkan bansos. Tentunya mengacu dengan kekuatan anggaran yang ada dan juga kuota bansos yang ada. Karena bansos itu juga ada kuotanya ya. Yang penting kalau sudah mendapatkan ya bersyukur ya, daripada tidak sama sekali, begitu ya. Terima kasih sudah menyimak, kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Masih dengan saya Haris ya tentunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.